Bab 1. Arum. Seorang anak perempuan tengah menangis tersedu-sedu. Di samping jasad ayahnya yang sudah terbujur kaku. Anak perempuan yang akrab disapa Arum itu menangis dengan sesekali memeluk jasad sang ayah. Ayah, bangun ya. Jangan tinggalin Arum ya. Arum menguncang tubuh kaku sang ayah. Dengan suara tangis yang terdengar menyayat hati. Sedang sang ibu nampak biasa saja tanpa ekspresi. Hanya diam sambil menyalami beberapa tetangga yang datang mengucapkan belasungkawa. Tiada tangis sedih yang dia tampakkan. Di wajah ayunya, wanita yang masih terlihat cantik dan muda itu sudah menyusun rencana. Setelah urusan pemakaman itu selesai, sudah cukup dirinya merawat sang suami yang sakit-sakitan selama 2 tahun belakangan ini. Dan sekarang dirinya telah bebas. 2. Begitulah seorang Arini yang tidak tahu rasa bersyukur akan hidup yang dia jalani selama ini. Yang ada di pikirannya hanyalah kebahagiaannya sendiri tanpa melihat atau mengerti akan keadaan orang-orang di sekitarnya, bahkan anaknya sekalipun. 4. Arini Septiani, wanita berumur 30 tahun itu kini merasa jika langkahnya untuk mencari kebahagiaan tidak ada sandungan lagi. Setelah suaminya Surya Dharma yang dinikahinya 9 tahun lalu. Atas perjodohan orang tuanya, sebab Surya yang rajin kala itu. Walaupun Surya adalah seorang yatim piatu dan tinggal menumpang di rumah pamannya yang ada di desa itu. Surya adalah pemuda yang ulet bekerja. Karena itulah Pak Yono menjodohkannya dengan putri sulungnya. Kala itu, suami yang 10 tahun lebih tua darinya itu telah jatuh sakit selama 2 tahun belakangan ini. Surya terkena paru-paru basah sebab pekerjaan yang sebagai tukang ojek dan tukang panggul di sebuah pasar yang ada di kampung tempat tinggal mereka. Bekerja siang malam tanpa kenal lelah demi anak dan istrinya. 2. Arini yang kerap banyak menuntut ini itu membuat Surya bekerja sepanjang hari. Bahkan, tak jarang Surya melupakan waktu makan siangnya demi mencari rupiah agar sang istri tidak menggomelinya jika yang diinginkannya tidak terpenuhi. Namun selama Surya sakit tiada lagi yang bisa dikerjakan olehnya. Dan hampir setiap hari sang istri mengomel karena tidak bisa lagi membeli bedak dan lain-lain. Makan pun pas-pasan. Lama-kelamaan Arini merasa jemu mengurus suaminya yang sakit-sakitan dan juga lelah bekerja sebagai tukang cuci piring di warung sederhana milik tetangganya. Gaji yang tidak seberapa hanya cukup untuk makan dengan lauk tempe atau kerupuk saja. Pernah tercetus keinginan untuk meninggalkan anak dan suaminya itu pergi merantau di kota yang jelas akan mengubah hidupnya dan juga keuangannya. Namun niat itu belum terlaksana. Dirinya belum ada keberanian untuk hal itu. Namun bagaikan yang kuasa mendengar bisikan hatinya yang terdalam. Suaminya sudah tiada di saat dirinya masih sibuk bergulat dengan tumpukan cucian piring di tempat kerjanya. Ayah, bangun. Jangan tinggalin Arum ya. Ayah. Arini tersadar dari lamunannya saat mendengar suara tangisan anak perempuannya itu, yang menangisi ayahnya yang sudah kaku dan dingin yang terbujur di hadapannya. Sudah Rum, ikhlaskan ayahmu, dia sudah nggak sakit lagi. Sudah bahagia di sana. Ucapnya terpaksa. Sebab tidak enak rasanya jika dia diam saja saat melihat anaknya meraung-raung meratapi kepergian ayahnya. Beberapa hari kemudian, Arum yang masih berselimut duka atas kepergian ayahnya, harus menerima kenyataan jika dirinya kini dititip bersama kakek neneknya, sang ibu yang pamit kepadanya ingin merantau ke kota. Tidak bisa dicegah. Ibu, Arum ikut bu. Arum gak mau ditinggal sendiri. Tangis Arum sesegukan sambil memegang lengan ibunya, berharap sang ibu iba dan membawanya serta bersamanya. Arini yang tak sabar pun sebab anaknya itu terus merengek dan tidak mau mengerti perkataannya. Dengan menghentakkan lengannya dengan kuat, tangan kurus Arum langsung
Terlepas, kamu nggak bisa ikut Arum. Kamu di sini aja sama nenek. Lagian ibu pergi merantau itu juga demi kamu. Ibu nggak bisa kerja kalau harus membawa kamu. 1. Arini membentak anaknya dengan keras, membuat Arum ciut seketika. Ibunya marah karena dirinya hendak ikut, pikirnya. Lagian anak kecil kalau ikut itu merepotkan dan menjadi beban di kota. Lanjutnya dengan muka kesal menatap anaknya. Arum meringsut mundur ke belakang dan mendudukkan dirinya di pinggir dipan kayu dekat dapur rumah neneknya. Air matanya semakin berjatuhan kala mengingat ayahnya yang sudah tiada. Ayah Arum mau ikut ayah saja. Yah, batinnya meratap. 1. Bu, aku pergi dulu. Titip Arum, nanti kalau aku sudah banyak uang aku kirim buat sekolah. Arum. Bu Siti hanya menganggukkan kepala. Arum hanya menoleh sekilas, setelah itu kembali memandang nyala api yang dibakar oleh sang kakek demi menghangatkan tubuh di waktu subuh itu. Arini pergi tanpa menoleh ke arah anaknya. Subuh itu Arum merasa sangat sedih luar biasa. Ayahnya baru saja meninggal. Bahkan ini baru hari ke-20. Ayahnya pergi. Namun kini dia ditinggalkan pula oleh ibunya. Nggak usah cengeng. Gitu aja nangis. Masa kalah sama aku yang lebih kecil dari kamu? Iya kan, kek? Wati, sepupu Arum yang juga tinggal bersama nenek dan kakeknya, datang menghampirinya dengan merentangkan kedua telapak tangannya ke arah api yang menyala dengan gagahnya, demi menghalau rasa dingin yang merasuk hingga ke tulang. Arum hanya meliriknya saja. Arum kurang suka dengan sepupunya itu. Menurutnya Wati sangat pintar berbohong dan mengada-ada cerita. Wati adalah anak dari tantenya yang bernama Winarti, adik bungsu dari ibunya. Ibunya adalah anak pertama dengan 3 bersaudara. Adik ibu seorang laki-laki yang bernama Burhan, tinggal tak jauh dari rumah neneknya. Burhan memiliki 2 orang anak, semuanya laki-laki. Pekerjaannya ya tak jauh berbeda dengan kakek, yaitu menggarap sawah yang hasil panennya dibagi 2 dengan yang punya lahan. Sedang Wati ibunya meninggal saat melahirkan dirinya. Maka dari itu kakek dan nenek sangat menyayangi Wati lebih dari apapun. Sedikit saja Wati dicuil oleh sepupunya yang lain maka kakek akan murka dan memarahi mereka. Bagi kakek dan nenek Wati adalah kesayangan mereka, dengan alasan jika Wati telah piatu. Sejak dia dilahirkan ke dunia ini, ayah Wati telah menikah lagi di desa lain. Maka dari itu Arum sangat tidak menyukai Wati. Dan kini dirinya harus tinggal satu atap dengannya. Itu sudah dipastikan jika dirinya akan hidup menderita ke depannya. Bab 2. Rangga Septiawan. X 10 tahun berlalu. Kakek, bajuku rusak. Ini pasti si Arum pelakunya. Pokoknya Wati nggak mau tahu, kakek harus hukum dia. Ku. Wati berteriak kala mendapati baju kesayangannya sudah bolong. Dan hal ini sudah pasti pelakunya si Arum itu. Siapa lagi yang iri akan hidupnya yang disayang oleh kedua kakek neneknya? Yang benar kamu kalau ngomong, mana sini kakek lihat. Yono mengambil baju yang dipegang cucu kesayangannya itu dan merentangkannya. Benar saja baju itu telah koyak di bagian punggungnya semacam abis digunting. Dengan asal. Yono yang melihat hal itu merasa geram kepada Arum yang berani-beraninya merusak barang cucunya. Kemana Arum? Arum, sini kamu. Arum gak ada, kek. Dia pasti pergi ke layapan lagi tuh cari laki-laki. Wati berkata seraya tersenyum miring, tanpa diketahui oleh Yono yang tengah sibuk dengan kemarahannya terhadap Arum. 3. Awas saja kalau pulang nanti kupatahkan kakinya, jadi anak kok bandel betul. Tidak tahu diri. Sama sekali. Yono masih melanjutkan ngomelnya sambil memegang cangkir kopinya. Memangnya betulkah Arum suka kelayapan dengan laki-laki? Wati. Siti sang nenek meminta kepastian ucapan Wati barusan. Iyalah nek, masa aku bohong?
Tanya aja. Nanti sama Arumnya kalau sudah pulang. Wati melenggang ke kamarnya dan Arum. Setelah mengucapkan hal itu, Wati dan Arum satu kamar. Sebab rumah nenek yang hanya memiliki 2 kamar sangat sempit dan kecil. Sehingga mau tidak mau Arum tidur di kamar Wati. Arum tidur beralaskan tikar tipis. Sedang Wati tidur di atas dipan kayu dengan tilam kapuk yang lumayan empuklah bagi mereka kalangan bawah. Wati tidak ingin berbagi tempat tidur dengan Arum. Maka dari itu Arum tidur hanya beralaskan tikar tipis. Arum tidak bisa protes kepada nenek dan kakeknya. Dirinya akan kalah dalam segi manapun. Yang unggul tetaplah Wati cucu kesayangan mereka. Yang pandai bersilat lidah sejak masa kanak-kanak, hingga sekarang semakin mahir saja. 1. Arum. Ini upah kamu nak. Ditabung ya jangan dihabiskan semua. Bu Yanti mengusap kepala Arum dengan sayang. Bu Yanti sangat kasihan dengan teman anaknya ini terlalu malang nasibnya. Pernah suatu hari dirinya memberanikan diri berbicara kepada Yono untuk mengangkat Arum sebagai anak dan bersekolah bersama dengan anaknya, Lulu. Namun hal itu ditolak keras oleh Yono kakek Arum dengan mengatakan jika dirinya masih mampu menghidupi cucunya. Dan karena itulah Arum sampai dipukul oleh Yono karena sudah membuatnya malu. Tidak beralasan sama sekali. Memang. Namun itulah kenyataan hidup yang harus Arum jalani. Bu Yanti adalah tetangganya dulu yang memiliki warung makan sederhana namun sangat ramai pengunjung. Karena masakannya yang enak. Disitulah juga dulu ibunya bekerja. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sewaktu ayahnya sakit, Arum ikut bekerja di warung Bu Yanti. Sejak dia kelas 1 SMP sampai sekarang sudah kelas 3 SMA. Dan semua itu tidak lepas dari bantuan Bu Yanti. Secara diam-diam. Karena jika Yono tahu dia akan memarahi Arum habis-habisan. Karena menganggap Arum yang meminta-minta. Bikin malu saja katanya. Suatu saat ketika ketahuan kalau Arum dibelikan tas oleh Yanti. Iya Bu, terima kasih banyak ya sudah mau nerima Arum kerja di sini. Bahkan saat Arum belum bisa apa-apa. Arum sangat terharu dengan kebaikan ibu dari temannya itu. Bu Yanti selalu memperlakukannya dengan baik seperti anaknya sendiri. Iya sama-sama. Ini ada sedikit lauk dan sayur. Kamu bawa pulang ya buat kamu makan. Bersama kakek dan nenek kamu. Bu Yanti menyerahkan beberapa bungkus lauk dan sayur yang tidak habis. Karena memang warung Bu Yanti hanya buka dari pagi hingga sore. Tidak sama pi malam. Ya ampun ibu. Terima kasih banyak. Ibu baik banget. Arum memeluk Bu Yanti sambil berucap terima kasih. Ibu aku memang baik dong. Ibunya siapa dulu? Lulu. Lulu berkata dengan menepuk dadanya sombong. Membuat Bu Yanti tersenyum-senyum. Dengan tingkah mereka berdua itu. Sudah-sudah. Kamu cepat pulang Rum. Udah. Sore ini nanti kakek kamu marah lagi. Bu Yanti menepuk punggung Arum dengan sayang sambil berlalu membereskan alat-alat memasaknya. Seperti biasa ya aku titip. Arum menyodorkan separuh gajinya kepada Lulu untuk ditabung. Di sebuah bank yang berada di tengah pasar yang tak jauh dari desa mereka. Arum menghampiri Rangga yang masih duduk di atas motornya. Ya mau jemput kamu lah Arum sayang. Rangga menjawab pertanyaan Arum sambil menul hidung mungil Arum. Arum yang mendengar Rangga mengucapkan kata sayang, membuat kedua pipinya merona. Merah karena malu. Aduh sakit mata aku jadinya. Udah sana buruan pulang jangan bikin jiwa jombloku meronta-ronta ya. Ucap Lulu dengan memanyunkan bibirnya. 4. Iya. Iya aku pulang dulu ya. Jangan lupa titipan aku oke. Makasih ya. Dan maaf udah merepotkan. Arum berucap sambil menaiki motor Rangga. Bersiap untuk diantar pulang oleh kekasihnya. Oke aman pokoknya. Lulu mengacungkan
kedua jempolnya. Sayang, kamu udah makan. Mau beli sesuatu dulu nggak? Rangga bertanya dengan mengelus tangan Arum yang melingkar di pinggangnya. Rangga sangat mencintai Arum. Walaupun sang nenek menentang hubungan mereka. Menurut sang nenek Arum tidak pantas bersanding dengan Rangga cucunya yang ganteng. Kebanggaannya. Sedang Arum hanyalah gadis yatim dan miskin. Tidak setara dengan mereka yang kaya di desa itu. Walaupun Arum cantik tapi cantik saja tidak cukup untuk menjadi bagian dari keluarga mereka. Belum. Tapi aku disangguin lauk sama sayur ini sama Bu Yanti. Jadi sampai rumah langsung makan. Nggak ada yang perlu dibeli Kak. Langsung pulang aja. Setelah beberapa saat mereka telah sampai di depan rumah, Rangga menghentikan motornya. Dengan masih memegang tangan Arum. Besok aku jemput ya kita jalan-jalan. Jam 10-an. Aku ke sini. Iya. Makasih ya Kak aku masuk dulu. Arum segera turun dari boncengan Rangga. Dan melambaikan tangannya mengiringi kepergian kekasihnya. Setelah Rangga sudah tak terlihat lagi, Arum berbalik badan hendak masuk ke dalam rumah. Wah enak banget ya yang keluyuran terus sama laki-laki. Pulang-pulang udah bawah tentengan aja nih. Wati yang berdiri di ambang pintu, menyindir Arum dengan sinis. Definisi dari hati yang dengki.